Iya anjir, demen otong. Mayat apaan demen otong? Ini kayaknya semua topiknya ini ya. Mana yang bikin skrip mana? Mana yang bikin skrip? Halo guys, welcome back to Growback Nightmare. Nightmare. Jadi di video hari ini kita akan ngebahas tentang fetish. Fetish. Lo tau fetish gak toh? Tahu, cuma ini ke arah yang berbeda kalau gue yang bahas. Gitu. Jadi secara singkat nih, Oke. fetish itu adalah penyimpangan seksual yang berlebihan. Itu menurut Iya, gue ya. iya, Gitu. Mungkin lo mau bisa. menambahkan gitu toh. Bisa dikategorikan begitu, tapi cuma maksud gue fetish adalah fantasi setiap orang sih. Gimana mereka pengen begini begitu gitu aja. Iya sih benar. Dan akhir-akhir kemarin tuh entahlah, mungkin kayaknya udah beberapa minggu yang lalu kita tuh dihebohin sama suatu berita. Waduh, berita apa tuh? Berita itu, lo tau gak yang ada orang yang fetishnya itu loh, kain. Nah, Kain. Oh, kain itu yang aduh, gue mau nyebutinnya gimana ya. Jadi tuh dia tuh punya fantasi di mana dia apa kayak ngelilit orang gitu ya. Iya, Ngelilit orang dibungkus. dia dibungkus jadi kayak lontong. lontong. Iya, lontong. Jadi nih beberapa waktu lalu tuh sempat trending topik nomor 1 di Twitter. Hah? Itu menghebohkan warga Twitter banget tuh. Ya, gue juga sempat nyari tahu juga. Ternyata korbannya itu bukan perempuan, men. Wow, Bukan perempuan dan itu, aduh, ya ampun, lu sakit lu, bener-bener lu. ya kita sebut saja dia Mr. G ya. Mr. G, Mr. G. oke. Mr. G ini udah buat heboh warga Twitter kemarin gara-gara ya kasusnya yang tentang kain itu. Jadi fetish kain jarit ini pernah heboh beberapa waktu lalu nih toh. Oh, gitu. Jadi korban yang berinisial F itu menceritakan kronologisnya di Twitter dan itu viral dong. Seriusan? Iya cuy, itu viral trending topik nomor 1 di Twitter. Nomor 1. Aduh, gue pengen jadinya. Iya, jadi si korban itu menceritakan betapa creepy-nya dia itu ya diperlakukan sama si pihak sono, Iya, si Mr. dan- G itu. Tapi yang gue bingung, Mel. Jadi gue sedikit riset tentang masalah itu. Ternyata mereka itu beda kampus. Oh, tapi sama-sama Surabaya kan? Bener, iya, bener. Tapi bener-bener totally stranger. Gitu. Stranger yang dimana lu nge-DM orang dan direspon. Dan anehnya lagi sampai tukeran nomor WA gitu. Maksud gue ngapain sih lu mau kayak gitu sampai ngasih nomor WA lu? Iya, Yang gue gua aneh paham, kayak gue gitu, paham, heeh. paham. Ya stranger tiba-tiba tukar nomor WA, ya gitu sih, emang Iya, aneh. aneh banget ya sih. Aduh, lu sama-sama sakit berdua lu. Jadi gini toh, alasannya tuh si Mr. G itu kepingin jelasin risetnya dia sebenarnya. Oh, oke. Dia itu tuh ada riset kenapa si korban itu harus dibungkus kayak pocong gitu, kayak apa tuh tadi lontong kayak gitu kan. Karena kepingin tahu rasa yang didapat dari korban tuh bisa menangis kah atau gugup kah atau kayak gitu. Itu si Mr. G kepingin risetnya tuh kepingin tahu rasa emosionalnya dari si korban sebenarnya gitu. Tapi menurut gue sih itu aneh karena riset macam apa kayak gitu yang ngebungkus si korbannya coba jadi kayak pocong, terus tiba-tiba cuman kepingin tahu alasannya, hehe, gue kepingin tahu lu gugup atau nangis. Ya ilah, males banget gue juga. Aduh. Sakit tuh. Tapi nih toh, selanjutnya lebih aneh. Ada yang lebih aneh lagi. Aneh, karena si F ini akhirnya kan saking ketakutannya, dia tuh minta tolong sama temennya nih, minta Oke. tolong bantuan lah. Bantuan. Nah, tapi aneh juga kenapa si F ini harus ngadu dulu ke Mr. G. Maksudnya kayak ngebilangin kalau misalnya dia dibantu sama temennya gitu ya, gitu kan. Tapi si Mr. G itu malah marah, katanya ngapain sih buat disebarluasin, Oh, kayak gitu. bekan lu. Nah, di sini tuh mulai lagi nih toh. Ah. Yaudah, pada akhirnya si F ini akhirnya dibungkus-bungkus lah tuh sama temannya kan. Nah, pas sudah selesai bungkus sama temannya, dikirim lah tuh foto sama video ke Mr. Videonya G juga. gitu. Oh, ada videonya juga berarti ya? Ada gitu oke. kan. Tapi di tengah proses sebenarnya si F ini tuh udah ngeberontak, udah kayak nggak mau kayak Ya. gitu. Tapi si Mr. G itu nelpon dong si F itu. Telepon langsung. Bilang katanya ngelarang gitu, maksudnya ngelarang buat kayak udahin videonya, terus kayak bilang sedikit lagi. Kayak gitu, kayak apa sedikit lagi? Kayak harus sedikit lagi. Nah, abis itu nih toh, Masih ada. masih Oke. si F itu Oke. ngirim pesan ke Mr. G kan. Itu ngirim pesannya tuh si F-nya udah sambil marah-marah sih tapi kan. Iya. Gitu. Terus tapi tahu gak si Mr. G itu balasannya aneh. Gimana? Sini belum. Kayak sini piyuk. Belum lagi toh. Ayo. Ada lagi Apa? lanjutannya.
enakan. Ya Allah, makan hexos kali lo, enakan. Makanya ya ampun, gue juga kagak ngerti deh itu kenapa bisa kayak gitu. Gue udah bingung dah sama orang-orang Indonesia, makin gila aja makin hari. Terus singkat cerita, jadi gantian nih si temannya si F yang kepingin dibungkus gitu Oh, kan. temen ini pengen, Bukan dia sendiri yang pengen. bukan pengen sih, gantian, Oh, gantian. gantian. Lebih tepatnya gantian. Lebih Substitution. tepatnya gantian buat dibungkus. Tapi si Mr. G tuh ngelarang. Kok ngelarang? Dengan alasan katanya si F tuh sebelumnya tuh ada adegan yang salah, jadi kepinginnya biar si F tuh yang dibungkus lagi. Lah. Tapi gila tuh, sebelumnya udah dibungkus 3 jam, coba bayangin. 3 jam dibungkus. Lontong udah jadi apaan itu lontong? Hah? Bingung gue. Nah, selama proses ngebungkus temennya itu tuh sampai diulang 8 kali tuh. 8 Gara-gara kali. kata si Mr. G itu salah gitu. Salah. Sampai pada akhirnya si Mr. G itu ngirimin foto beberapa korban yang lain yang sebelumnya udah dibungkus-bungkus gitu juga. Sekarang gini ya, Mel, logikanya aja ya. Kan sudah dikirim ya foto-foto korban yang lain gitu ya. Gue sebagai korban nih ya. Gue udah keluar rumah, cabut, naik motor Gojek, nggak tahu kemana dah gue. Bingung gue, aduh ya Allah. Ya gitu deh. Akbar. Pokoknya pas lagi si F itu lagi ngebungkus temennya, si Mr. G itu tuh ngechat lagi gitu. Ngechat lagi. Iya, Mr. G tuh ngechat dengan caption, siapa nih yang ganteng? Kayak Ya gitu. Allah, siapa nih yang ganteng? Gue juga gak ngerti dah kayak gitu, kenapa bisa ngechat siapa nih yang ganteng. Sempat-sempatnya dia ngomongin siapa yang ganteng gitu. Aduh ya coba. Allah. Enggak, masalahnya tuh ada fotonya pas dia lagi di lakban terus dia bisa bilang siapa nih yang ganteng. Apa gantengnya dari foto di lakban? Ganteng, oke. Oke. Anda memang aneh. Nah, itu saat temennya itu dibungkus kan sama si F, itu tuh temennya tuh udah mulai haus gitu, udah mulai sesak napas juga gitu kan. Beli haus dulu ya, sponsor gitu kan. Akhirnya si F tuh kayak mulai panik gitu dan kayak mutusin kayak mau udahan aja lah gitu kan. Tapi si Mr. G itu tuh ngelarang-larang buat kayak udahanin dibungkusnya itu dengan alasan katanya dia tuh vertigonya kambuh. Tiba-tiba kamu sama dia ngancem bunuh diri. Bayangin dia ngancem bunuh diri, dia mohon-mohon dong buat kayak gitu doang gitu tuh. Ngaji. Nah, singkat ceritanya nih toh. Jadi si Mr. G itu tuh terus nelfonin si F kan, terus buat ngancem gitu. Tapi karena F udah ketakutan, jadinya ya udahlah dia nggak berani tuh ngangkat telepon itu lagi. Nah, jadi baru-baru ini tuh akhirnya dia sadar kalau dia itu ternyata korban pelakon seksual. Ya ampun. Setelah sekian lama baru sadar. Enggak, maksud gue gini loh, yang aneh gue gini loh. Dia terlalu polos apa gimana? Atau mungkin dihipnotis gitu kayak lihat mata Ojan jadi mata Ojan. Ya udah, akhirnya setelah kasus ini viral, akhirnya si Mr. G ketangkap juga tuh sama pihak yang berwajib. Alhamdulillah ya Allah. Dan si Mr. G di DO juga dari kampus. Jadi akhirnya setelah udah berani kayak gini, korban-korban yang lainnya baru berani blow up kasus yang ini lagi. Itu sih. Saya nggak jadi korban. Jadi itu sih kasus fetis kayak jaritnya gitu. Menurut kalian gimana? Terus kamu. Selanjutnya Mel, jadi ada topik yang nggak kalah creepy dari topik yang sebelumnya. Apaan tuh? Tentang fetish necrophilia. Oke, itu apa? Necrophilia itu adalah ketika lu nafsu dengan mayat. Ini Dan lu mau tau nggak apa yang lebih aneh daripada itu? Apaan coba? Mayatnya ternyata dia pengennya sama laki-laki doang. Iya anjir, demen otong. Mayat apaan demen otong? Ini kayaknya semua topiknya ini ya. Mana yang bikin skrip mana? Mana yang bikin skrip? Dan lu kebayang gak sih Mel? Yang punya fetish necrophilia itu kerjanya di rumah sakit. Oke. Dan secara logika kan itu ada kamar mayat dong. Iya. Kayak itu tuh ibaratkan kayak tempat prostitusinya dia aja gitu. Tapi ada lagi Mel, gua sedikit searching masalah itu. Jadi ada di tahun 90-an. Tersangka bernama Greenlee. Dia memperkosa mayat laki-laki berjumlah sekitaran 20-40 mayat. Banyak banget. Dan lo tau nggak berapa tahun dia dihukumnya? Coba tebak. 20 tahun? 50 tahun. Seumur hidup deh. Enggak. Berapa? 3 tahun doang. Iya anjir, 3 tahun doang apaan hukuman kayak gitu? Gak ada kasih-kasih kayak geli-geli doang, 3 tahun. 3 tahun doang. Dan gue nggak tahu itu menurut gue adil apa enggak, cuma ya 3 tahun doang. 20-40 mayat laki-laki loh Mel. Bukan perempuan, laki-laki. Iya bener. Aneh banget, sumpah udah fetishnya udah aneh-aneh banget.
Tapi ya emang gitu sih, namanya juga fetish kan suka di luar nalar manusia ya ya. gitu. Kita juga nggak tahu lagi sih. Ya. Ya mungkin ada fetish lebih aneh lagi, bisa tulis di kolom komentar. Down here, down below. Jadi Mel, ada topik lagi yang pengen gue bicarain sama lo. Apa tuh toh? Masalah fetish juga sih. Oke, fetish apa nih? Fetish Forarefilia. Oke, gue baru tahu. Yang Apa? sempat heboh tahun 2001. Hmm, Dan gue search di Google tadi, ya. Forarefilia istilah merujuk dari gairah seksual yang timbul dengan pemikiran memakan atau dimakan oleh seseorang yang disayang. Disayang? Sayang lu makan dia, gitu dong. Itu mah jatuhnya kanibal apa Gue gak pembunuhan ngerti itu? sih, tapi menurut lu gimana sih Mel, masalah fetish satu ini? Ya aneh lah, Hmm. itu kenapa dia harus memakan orang yang dia sayang? Udah kayak kasus pembunuhan aja, berarti dia ngebunuh tuh orang terus dimakan dong. Aku cinta kamu. Jadi Mel, setelah gue search lagi, jadi ada ada orang real namanya Armin Meiwes Oke. di Rothenburg, Jerman. Dia memasang iklan dengan tagline seperti kayak siapa yang bersedia aku makan, silahkan kontak aku. Gitu. Ih, aneh banget. Tapi anehnya lagi ada yang mau. Ih, siapa sih yang mau coba dimakan? Ya mungkin psikopat ketemu psikopat ya, gimana sih? Jadi teknik pembunuhnya itu gini. Jadi si korban ini bertemu sama si Armin di rumahnya Armin. Ketemuan janjian gitu lah ya. Nah setelah itu yang nggak tahu mereka ngapain, tiba-tiba yang gue tahu itu adalah maaf ya gue ngomongnya gimana ya, kelamin si korban Oke. dipotong Otaknya dipotong lagi. dipotong dan dimasak ala Chef Gordon gitu. Terus setelah itu mereka makan berdua, dinernya itu lauknya tuh otong itu. Ih, gila kali ya. Masa makanin otong? Masa, aduh ya ampun, gimana sih maksudnya? Dan memang si korban ini sudah setuju untuk Armin bunuh. Lah, kok kenapa dibunuh? Lu tahu nggak cara ngebunuhnya itu gimana? Emang diapain? Digorok lehernya dulu. Setelah itu dagingnya dipotong-potong, digantung, dan Armin mengonsumsi daging manusia selama 10 bulan. Wow, itu 10 bulan. 10 bulan. Gila. Dan kita sedikit ada wawancaranya, interviewnya di videonya. Lihat ini. It tastes like pork, a bit more harsh, substantial. Oke, untuk sekarang gue punya bonus untuk kalian Oke, apa tuh bonusnya? tentang fetish lagi. Lanjut. Ya, fetish itu bernama ederasinisme. Ederasinisme itu termasuk menyakiti diri sendiri, khususnya bagian balls. Mantap. Tapi toh, emang ini termasuk fetish ya? Itu masuknya fetish sih, tapi gue baca ini ya. Oke. Ada yang bilang iya, tapi juga ada beberapa opini mengatakan kalau ini bukan fetish, lebih Oke. tepatnya dorongan seksual yang dilakukan sebagai hasil dari rasa malu seksual yang intens. Oh, jadi mereka tuh bisa dibilang ada depresi, apa ya, kayak depresi sama dirinya sendiri. Bisa dibilang gitu ya. begitu, tapi menurut gue ya nggak ada untungnya untuk melakukan fetish itu. Anda butuh masa depan, Anda butuh keturunan, jangan pakai fetish itu. Amit-amit. Ya, janganlah ya. Tapi dari fetish-fetish yang sudah kita bicarakan tadi, walaupun itu di luar nalar, itu tetap kita tidak bisa menyalahkan mereka semua. Iya, karena siapa juga sih yang nggak mau hidup normal sih? Ya, semua itu kan kita juga pengen normal, hidup-hidup aja. Tapi ya, sebagian orang nggak senormal kita gitu loh. Gitu. Mungkin Dan- kalian mau cerita gitu? Nah, benar Tentang juga. fetish kalian gitu. Fetish kalian, atau mungkin ada topik yang lebih menarik, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke. So, itu dia video kita hari ini mengenai fetish. Thanks Thanks for for watching. watching. We'll be seeing you. Salah nih si Eva itu ngomong ke Mr. G. Si Mr. G marah. Ternyata Eta. Kata tadi. Aing mau.